Di video kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah rontok dari bunga tabu lampot jambu kristal. Ini jambu kristal yang ukurannya masih kecil ya, tapi ini sudah berbuah 2 kali seperti ini, sudah panen 2 kali buahnya. Nah, ini sedang berbunga lagi, ini bunganya kecil ini. Di video-video sebelumnya saya sudah memberikan cara pemupukannya dan timingnya, dimana pemupukan terbaik dilakukan sebelum munculnya bunga atau sesudah munculnya calon bunga ini tapi belum mekar, dan setelah mekar tidak boleh dipupuk lagi dengan pupuk kimia. Dan saya juga sudah memberitahukan ada beberapa yang sudah melakukan seperti itu tapi ternyata masih rontok bunganya karena ada kondisi-kondisi yang berbeda ya antara tanaman yang saya tanam ini dengan tanaman yang ditanam oleh teman-teman yang lain. Mungkin kondisi cuaca, kondisi pupuk, kondisi media tanam yang berbeda sama sekali gitu ya. Tapi di video terakhir kemarin saya sudah cerita bahwa jika penggunaan pupuk kimia seperti NPK itu membuat dia rontok ya, maka yang harus dilakukan adalah hentikan pupuk kimia sama sekali, benar-benar dihentikan total. Pemupukannya diganti hanya menggunakan pupuk kandang. Dalam hal ini pupuk kandang yang saya gunakan adalah pupuk kandang sapi ya. Ya menurut saya itu yang terbaik. Tapi ya boleh juga kalau mau menggunakan pupuk kandang kambing, asalkan jangan menggunakan pupuk kandang dari kotoran unggas ya, karena kotoran unggas itu agak kurang bagus untuk media tanam di tabu lampot. Mungkin kalau di media tanamnya di tanah langsung mungkin tidak ada masalah, tapi kalau tabu lampot itu kurang bagus. Nah, di video kali ini saya memberikan satu tips yang dimana ternyata setelah mencoba dengan pupuk kandang itu ternyata masih rontok gitu ya. Ya, untuk satu tanaman itu berhasil ya, tidak rontok itu ada banyak faktor sebenarnya. Jadi bukan cuma satu faktor, ada banyak faktor. Nah, misalnya kita sudah memberikan pupuk kandang ya, ini sudah saya beri pupuk kandang, tapi ternyata masih rontok. Salah satu faktornya adalah sinar matahari. Kenapa? Mungkin ini agak kurang dipahami untuk beberapa orang ya, yang terutama yang mungkin belum begitu memahami tentang pelajaran tentang tumbuhan ya, tentang biologi atau tentang IPA di sekolah gitu ya. Jadi pupuk yang kita berikan itu adalah untuk menyehatkan tanamannya, untuk menyehatkan tanaman. Jadi semacam vitamin bagi tanaman. Pupuk kimia ataupun pupuk kandang itu vitamin. Tapi sepertinya manusia, untuk pertumbuhan yang diperlukan adalah karbohidrat, protein dalam jumlah yang lebih besar daripada vitamin. Jadi Anda tidak bisa memaksa vitaminnya banyak tapi tidak ada karbohidrat, tidak ada proteinnya. Tubuh Anda tidak akan tumbuh dengan benar. Karena justru yang dibutuhkan dalam jumlah besar bagi tubuh kita adalah karbohidrat, protein, itu seperti itu. Sementara vitamin mungkin yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh kita untuk sehat.
ya. Jadi kalau Anda pikir dengan memberi pupuk banyak itu akan bisa lebih bagus, salah. Pupuknya harus tetap sesuai dosis, sesuai takaran, dan tidak boleh berlebihan. Nah, untuk karbohidrat, protein yang membentuk tanaman ini itu dihasilkan oleh yang namanya fotosintesis, ya, fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah merubah zat-zat yang diperlukan oleh tanaman ini dari unsur hara, dari air, terus dari ini apa namanya, udara, yaitu karbon dioksida atau CO2, itu direaksikan oleh cahaya matahari. Jadi dia mereaksikan CO2 ditambah dengan H2O. H2O itu adalah air. Ingat, CO2 ditambah H2O direaksikan dengan sinar matahari. Itu akan menghasilkan yang namanya CHO, ya. Nanti kalau detailnya akan ada angka-angka, C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Jadi ada macam-macam gitu yang dihasilkan. Umumnya sih C6H12O6 kalau tidak salah. Ya itu semacam rumus kimia ya, tapi intinya ada CHO-nya gitu ya. Nah, dengan adanya CHO itu adalah rumus dari karbohidrat. Itulah nanti yang akan membuat tanaman ini tumbuh menjadi besar. Dan itu adalah yang utama pada pertumbuhan tanaman. Jadi yang sangat dipentingkan adalah bahan pembentuknya adalah H2O atau air dan karbon dioksida CO2. Dan pereaksinya adalah sinar matahari. Tanpa ada sinar matahari, karbon dioksida plus H2O itu tidak akan berubah menjadi karbohidrat. Ya. Dan karbohidrat itu yang membuat tanaman itu tumbuh. Lalu di mana NPK itu berperan dalam fotosintesis? Seperti yang saya bilang, NPK itu hanyalah vitamin di mana membuat tanaman lebih sehat, lebih maksimal dalam melakukan fotosintesis. Tapi dia tidak masuk dalam reaksi fotosintesis itu sendiri. Karena yang masuk dalam reaksi fotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Jadi sudah paham sampai di sini? Nah, kebanyakan rontoknya bunga adalah kekurangan karbon dioksida tadi. Bukan karbon dioksida, kekurangan dari karbohidrat tadi. Nah, kenapa bisa kurang? Umumnya seperti yang kondisi yang tanaman saya ini. Anda bisa lihat apa yang terjadi. Di bagian atas ada atap rumah, itu menutupi sinar matahari. Di bagian sebelahnya lagi jemuran, itu juga menutupi sinar matahari. Jadi kita tidak mendapatkan sinar matahari yang penuh, ya. Tidak mendapatkan sinar matahari yang penuh. Itu yang membuat reaksi dari fotosintesis itu tidak maksimal dan akhirnya karbohidratnya kurang. Itulah yang akhirnya membuat ini bunganya ini rontok meskipun pupuknya sudah sesuai takaran. Penyiramannya sudah setiap hari, disiplin, sehari sekali, tidak ada masalah dengan penyiraman. Yang jadi masalah adalah sinar matahari yang kurang, maka reaksi pembentukan karbohidrat juga akan kurang, dan ini menyebabkan rontok. Jadi pastikan
pastikan saat Anda mempunyai tanaman tabu lampot jambu kristal seperti ini, pastikan benar-benar sinar mataharinya full sun. Pastikan yang menghalanginya itu disingkirkan sinar mataharinya. Karena apa? Umumnya kalau tabu lampot itu kecil, kita tidak membuatnya terlalu tinggi, jadi kan pendek. Dengan pendek itu kemungkinan untuk terhalang sinar mataharinya sangat besar. Jadi pastikan benar-benar ya, jangan menghalangi sinar mataharinya. Kalau bisa dari pagi sampai sore, kalau bisa minimal 6 jam lah sehari full sun gitu ya. Minimal 6 jam, artinya misalnya dari jam 10 sampai jam 4 sore, itu bisa minimal 6 jam untuk pembentukan karbohidrat yang sempurna. Oke, sampai di sini bisa mengerti masalah teori biologinya, teori tentang fotosintesis ini. Ya. Nanti kalau masih belum mengerti, silahkan diajukan pertanyaan di komentar ya, di kolom komentar. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya kalau ada yang masih kurang. Oke, demikian saja secara teori dan ini pun juga nanti kan lihatnya dipraktekkan ya, cara mencegah rontok bunga ini dengan memaksimalkan fotosintesis ya, yaitu menggunakan sinar matahari yang cukup. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.